surat ke satu pihak ke pihak lain. Ada lagi? Ya. Jadi intinya korespondensi itu mengenai surat menyurat. Surat menyurat itu berarti ada si pengirim dan ada si pengirim. Lurus penyu dengan lurus. Letak perbedaannya di mana? Kalau lurus penyu, dia semua bentuknya suratnya mulai dari kiri. Kalau dia lopsided, lurus, adalah yang terjadi adalah apa? Tanggal surat. Bedakan tanggal surat dengan tanggal terima surat. Tanggal surat. Tanggal surat dengan tanda tangan, nama instansi. Itu yang membedakan antara full block style dengan low style. Yang berikutnya adalah perbedaan surat lurus dengan setengah lurus. Perhatikan perbedaannya. Kira-kira ada yang tahu perbedaannya di sini? Di mana? Antara ya, di isinya itu pertama adalah masuk setiap alinea pertama itu, setiap alinea dia masuk 5 spasi. Ini spasinya. Itu perbedaannya. Dan tiga surat. Ya apa? Surat niaga. Setelah ini sudah tahu kan? Maka kita akan membuat surat. Surat itu yang kita, maka dari itu kita kolaborasi. Setelah sudah tahu ini, kita membuat suratnya. Apa-apa itu kalimat yang harus digunakan. Bahasa apa sebenarnya? Dari salam pembuka, nomor, tata caranya itu. Kalimat bahasa apa sebenarnya yang digunakan kalau dia menggunakan surat pribadi. Kalau dia menggunakan kalau kita menggunakan mengirim surat secara pribadi, kira-kira kalimat apa, kata-kata apa yang bisa digunakan. Dan begitu pula untuk surat dinas dan niaga. Yang lebih memahami tentang tata cara bahasa itu, maka bahasa Indonesia yang melanjutkan untuk pembahasan berikutnya. Silakan untuk Ibu Erna melanjutkan. Kolaborasi. Kalau Ibu Seri sudah menjelaskan tentang bagian-bagian surat, ini ada kepala suratnya, nomor lampiran, tanggal surat, ada alamat yang dituju, salam pembuka, isi surat, salam penutup, nama instansi, nama dan tanda tangan serta tembusan beserta inisial. Inilah bagian-bagian dari korespondensi. Nah, sekarang untuk bahasa Indonesia kita belajar tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran yang adik-adik kuasai pada materi ini bahwa adik-adik itu mampu menyusun surat dinas yang berkaitan dengan bidang pekerjaan dengan memperhatikan isi, sistematika, dan kebahasaan. Kalau kemarin adik-adik sudah mempelajari tentang bahasa Indonesia, surat kalau kita lihat dari segi bentuk, isi dan bahasanya itu terdiri dari surat dinas dan surat niaga. Sedangkan kalau kita lihat dari segi pemakaiannya, surat dapat dibagi menjadi 3, yakni surat pribadi, surat resmi, dan surat dinas. 3 bagian yang dibelajarkan di sini. Untuk lebih jelas kita bahas tentang surat dinas. Ya, kita baik-baik. Apa itu surat dinas menurut bahasa kalian? Apa? Surat dinas bahasa tanah. Surat dinas menurut bahasa apa? Silakan.
Bagus sekali. Untuk lebih jelasnya, bahwa surat dinas merupakan surat resmi yang dikeluarkan oleh sebuah instansi atau lembaga yang berisi hal-hal yang berhubungan dengan kedinasan tertentu. Nah, surat dinas itu merupakan sarana komunikasi tertulis dalam menyampaikan informasi dari contohnya surat yang dikeluarkan oleh sekolah SMK Negeri 1 Bawah ke dinas pendidikan provinsi. Sekarang kita belajar tentang ciri-ciri surat dinas. Ini ciri. Yang pertama apa? Menggunakan kepala surat yang seperti sudah dijelaskan oleh Ibu Seri tadi. Berarti kalau kita misalnya kita menerima sebuah surat, kita bacanya kalau menggunakan kepala surat, berarti itu bertanda surat dinas atau resmi. Resmi. Nah, ini apabila surat itu dikeluarkan oleh organisasi, tentu terdapat nomor surat. Contoh surat resmi dan pembelajaran bahasa Indonesia sudah berakhir ya. Ya. Sekarang karena berhubung mapel kita mengadakan kolaborasi dengan mapel bahasa Inggris, nah untuk selanjutnya kita undang ibu guru untuk mempelajarkan ke bahasa Inggris. Ini yang tadinya bahasa Indonesia ya, ditranslate ke bahasa Inggris. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
know when you write the letter, sehingga Anda tahu kapan Anda membuat surat itu. It is important for us. Next, address in atau alamat dalam. In English, inside address. Atau biasa disebut dengan inside address atau address in. Itu alamat surat atau we can using the salutation
belajarkan tentang kolaborasi antar tiga mapel, yakni bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dengan